penjajahan dua kerajaan besar yang ada di Indonesia. Sekarang kita bahas dulu ya. Tidur di wiki Kebangkitan nasional yang diawali oleh tolong dimatikan dulu anak-anak. Kalau sampai dengar sudah itu berarti belum dimatikan mic-nya ini. Sampai semua nggak ada dulu, ayo saya dimatikan dulu mic-nya. Halo. Lanjutkan. Jadi pada permulaan abad ke-20, bangsa Indonesia itu mengubah caranya dalam melawan kolonialisme dan imperialisme barat ya. Nah, perlawanan ini ya anak-anak melalui pendidikan. Nah, jadi kebangkitan nasional itu dipelopori oleh para pelajar. Nah, seperti kalian ini kan pelajar ya. Nah, nanti harusnya kalian ini menjadi pelopor ya. Pelopor nasionalisme di Indonesia. Kita lanjutkan. Beberapa organisasi pemuda organisasi kebangsaan yang lahir saat itu adalah yang pertama adalah Budi Utomo. Kemudian adalah Sarekat Islam. Kemudian ada lagi Indis Partis. Kemudian ada lagi PI atau Partai Persatuan Indonesia. Nah, faktor-faktor yang mendorong kesadaran nasional ini ada beberapa faktor anak-anak. Jadi diantaranya adalah pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Barat di Indonesia, kemudian ada lagi pengaruh pendidikan Barat dan pengaruh perkembangan pendidikan yang bernuansa agama. Ini adalah faktor-faktor pendorong kesadaran nasional atau kesadaran kebangkitan akan nasionalisme bangsa kita. Nah, pendidikan Barat ini anak-anak ini sejak abad ke-19 ini muncul berbagai perusahaan di Indonesia. Perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja yang terampil ya dari penduduk pribumi. Jadi mau nggak mau orang-orang Barat penjajah saat itu mau nggak mau daripada mereka mendatangkan orang-orang dari mereka, otomatis kan ada transportnya dan lain sebagainya. Maka kemudian mereka mengambil warga pribumi untuk dijadikan dijadikan tenaga kerja yang terampil. Nah, untuk menjadi tenaga kerja yang terampil ini anak-anak
pemerintahan kolonial mau nggak mau mereka harus menyekolahkan agar para pribumi, penduduk pribumi ini mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan yang mereka mau gitu. Nah, pada masa itu ada 4 kategori sekolah ini. Nih sebelum Bu Keket membahas tentang ini ya. Nah, pertama, jadi 4 kategori sekolah itu yang pertama adalah sekolah Eropa. Ini memakai model sekolah negara Belanda ya. Kedua, sekolah pribumi menggunakan bahasa Belanda dan menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar. Kemudian yang ketiga adalah sekolah pribumi yang memakai bahasa daerah sebagai pengantar. Keempat adalah sekolah yang memakai sistem pribumi. Jadi ada 4 sekolah saat itu tipenya. Yang kalau diperhatikan itu dibedakan berdasarkan kasta, ya. Berdasarkan ada ras-rasnya, ras pribumi, golongan kolonial dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian yang sekolah sekarang yang tanpa ada batasan-batasan itu harusnya bersyukur ya. Nah, pada masa kemudian anak-anak, kedudukan sekolah tipe 1 dan 2 ini sangat strategis ya. Artinya sekolah menghasilkan tamatan yang siap menjalankan fungsinya dalam sektor-sektor yang dikehendaki oleh orang-orang kolonial. Tuh. Nah, pendidikan barat ini anak-anak menjadi lambang prestasi. Pendidikan barat ini mempersiapkan orang secara lebih baik untuk memperoleh kemajuan. Nah, lambat laun ini juga mempengaruhi pola pikir pelajar-pelajar saat itu. Dan itu nanti yang akan menjadi salah satu pemicu lahirnya nasionalisme di Indonesia. Lanjutkan. Nah, selain dari pendidikan barat, anak-anak, itu ada lagi pengaruh dari perkembangan pendidikan Islam. Nah, pada zaman itu ada beberapa sekolah agama. Ada namanya Muhammadiyah, ada namanya misi. Misi ini adalah pendidikan agama bagi orang-orang Katolik. Ada namanya Zending. Zending ini adalah pendidikan agama bagi orang-orang Kristen. Nah, sedang pada masa sebelumnya, pendidikan di Indonesia itu dicampuri oleh bermacam-macam ajaran mistik ya. Kalian tahu ada dinamisme, ada animisme. Tapi ketika agama-agama ini mulai menjadi bagian dari ideologi masyarakat Indonesia, maka otomatis pelajaran agama pun disampaikan di ini ya, di di sekolah-sekolah. Tuh. Contohnya lagi adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jogja. Salah satu sekolah basis agama. Nah, seperti yang ada di layar kalian. Halo, bisa lihat layar ini? Iya. Oke. Apa yang terlihat di layar ini? Kira-kira kebaca nggak, Rupka? Kebangkitan Nasional. Oke. Nah, kebangkitan nasional ini seperti yang Bu Keke jelaskan tadi, yang faktor-faktornya tadi, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kebangkitan nasional tadi. Kemudian anak-anak, lahirlah beberapa pergerakan ya. Yang pertama adalah Budi Utomo. Ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, pahlawan-pahlawan Budi Utomo, tokoh-tokoh Budi Utomo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Rufka, mungkin? Suci? Dokter Mundi, Ci? Dokter Sutomo. Siapa, Dok?
Dokter Cipta Mangunkusumo Supomo. Dokter Su. Ci, pakai jilbab, Ci. Ci, jilbabnya dipakai dulu, Ci. Nah, Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Ingat-ingat ya. Iya. Ada di BKN itu, Bu. Hah? Ada di BKN. Oh, di PKN. Sama berarti ya? Iya, ada, Bu. Oke, sip. Lanjut. Berarti ada integrasinya PKN dengan IPS sejarah ya. Iya. Kita lanjutkan. Nah, Budi Utomo ini anak-anak adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo, betul kalian, dan para mahasiswa Stovia. Nah, mahasiswa Stovia ini siapa aja? Dokter Cipta Mangunkusumo. Terus Gunawan Mangunkusumo. Mangunkusumo. Kemudian siapa lagi? Ada Pak Suraji. Ya. Lagi Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Budi Utomo ini anak-anak organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, dan juga budaya. Juga masuk dalam organisasi politik. Mereka masuk juga ke ranah politik ya. Nah, Budi Utomo ini adalah anak-anak menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun saat itu organisasi yang hanya ditujukan bagi golongan yang berpendidikan Jawa. Kita lanjutkan. Selain Budi Utomo ada apa lagi? Ayo. Selain Budi Utomo, ada yang tahu? Organisasi pergerakan di Indonesia. Java. Jogja. Ya. Ada lagi itu adalah Syarikat Islam atau disingkat SI. Nah, Syarikat Islam ini nama awalnya itu adalah Syarikat Dagang Islam atau disingkat SDI. Nah, SDI ini kemudian berubah menjadi SI. SDI atau SI ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji siapa? Haji siapa, anak? Pendiri SI, Syarikat Islam. Hah? Haji Samanhudin ya. Ya. Haji Samanhudin kemudian pada tanggal kemudian Hos Cokro Aminoto yang awalnya SI ini merupakan Syarikat Dagang Islam yang haluannya itu agama, oleh Hos Cokro Aminoto ini dirubah mencakup permasalahan ekonomi juga dan sosial juga dan politik juga, bukan hanya masalah agama jadinya. Ini sejarah tentang SI. Kemudian ada lagi anak-anak Indis Partij. Namanya keren ya. Bahasa apa itu Indis Partij itu? Inggris. Bahasa Inggris sama bahasa Belanda? Belanda. Inggris. Belanda. Inggris. Belanda.
Inggris. Belanda, Inggris, Belanda. Bahasa Belanda, anak-anak. Oke, Indispartij, kalau bahasa Indonesianya itu adalah Partai Hindia. Nah, kalau Indispartij ini adalah partai politik pertama di Hindia Belanda. Jadi cakupannya bukan hanya Indonesia, tapi sudah Hindia Belanda. Ini Betul juga. tuh, ya, ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, para tokoh Indispartij ini adalah ada Douwe Dekker, ada Cipto Mangunkusumo, kemudian ada siapa lagi yang disebut dengan 3 serangkai? Siapa aja, anak? Budi Utama. Ayo, pendiri Indispartij. Douwe Dekker. Douwe Dekker, terus Dr. Cipto Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, kemudian Suwardi Suryaningrat. nah, Suwardi Suryaningrat ini siapa? Ki Hajar Dewantara. Iya, pintar, Ki Hajar Dewantara. Ini adalah organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Robert Douwe Dekker itu kan orang Eropa, ya, Ya. bukan orang Indonesia. Ini. Nah, kemudian ada lagi satu organisasi pergerakan anak-anak yang namanya itu adalah apa? PI. Apa itu PI? Hah? Halo? Apa itu PI, anak-anak? Ayo, siapa yang bisa jawab PI itu apa? Kepanjangannya apa PI? Persatuan? Persatuan Indonesia. Anggota. Persatuan Partai Indonesia. Persatuan Partai Indonesia lah, PPI lah. Wah. Perhimpunan Indonesia. Ya, coba sambil buka buku-bukunya ini, sambil kita belajar online, sambil buka buku-bukunya ya, Nana. Nah, Perhimpunan Indonesia ini siapa tokohnya? Ayo, siapa tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia? Ada yang tahu? RM Noto Suroto. RM Raden Noto Suroto. Ranta. Saya yakin ngono. Oke. Perhimpunan Indonesia Nana ini adalah tokoh-tokohnya ini ya. RM Noto Suroto. Iya, ada RN Noto Suroto. Kemudian RP ada lagi Sosrokusumo. ada siapa lagi? RP Sosrokusumo. Oh iya, pinter-pinter kan ya. Selama nggak ketemu ya pada belajar di rumah rupanya ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, dulu namanya itu bukan PI anak-anak. Awalnya itu namanya apa? Apa? Iya, bosone rada angel yo. Indis Vereniging. Ya, Indis Vereniging. Kemudian berubah menjadi PI. Nah, Perhimpunan Indonesia ini anak-anak merupakan pelopor gerakan nasional Indonesia
yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Tahu mengadvokasi? Jadi membela banget kemerdekaan Indonesia di depan Belanda. Itu PI anak-anak ya. Kamu nanti coba browsing-browsing ya. Ya. Belajar browsing. Oke, itu adalah organisasi-organisasi pergerakan Indonesia. Anak-anak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Nggak ada apa nggak mau bertanya? Ada, Bu. Oke, kira-kira dari yang Bu Keket jelaskan tadi tentang 4 organisasi penggerak penggerak nasionalisme di Indonesia, kesimpulannya apa yang bisa kalian simpulkan kira-kira? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Yang mau berpendapat? Suci? Suci mau berpendapat, Aduk? Ya, bukan? Oke. Indah, ada Indah. Saya tak dengar. Ada. Oke, Indah mau berpendapat, Dok? Sherly mungkin. Sausan. Kesimpulannya apa kira-kira? Bulan. Ya, dari 4 organisasi penggerak kebangkitan kesadaran yang menimbulkan kesadaran kebangsaan di Indonesia tadi itu. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan? Halo? Hai. Kok pada diem semua? Oke, Adelia mungkin? Siapa yang mau berpendapat, anak-anak? Silakan. Ini yang mau berpendapat, mic-nya silakan dibuka. Ayo, ini kita diskusi. Jadi biar bisa lihat wajah-wajah kalian, share screen-nya Bu Keket tutup dulu ya. Yang Bu Keket share ini saya tutup dulu. Stop sharing. Oke. Nanti materinya akan Bu Keket kirim di chat anak-anak atau di ini ya nanti. Juga ada absensinya, nanti tolong absensinya diisi ya. Absensinya di mana, Bu? Di mana, Bu? Ya. Absensinya nanti saya kirim karena sekarang ini kan Bu Keket sudah tahu siapa aja yang masuk ini ya. Iya, Bu. Saya kirim ke ya. Absensinya. Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Ya. Ya. Boleh ya. Oke, sebentar dulu Bu Keket pengen tahu dulu pendapat kalian tentang 4 organisasi tadi itu. Kami Mia. Roma? Ya, Bu. Mau berpendapat, Dok? Belum. Dika? Belum. Rufka? Mana Rufka ini? Dalam, Bu. Ini Bu, dengan berdirinya Budi Utomo menggerakkan semua masyarakat Indonesia untuk membuat itu apa? Organisasi lain. Apa itu contohnya?
Serikat Islam itu. Hah? Tadi contohnya apa saja? Organisasi-organisasi yang lahir setelah Budi Utomo, setelah organisasi Serikat Islam. tadi kan sudah kita jelaskan Syarikat Islam, kemudian ada Indis Party, kemudian ada Perhimpunan Indonesia, ya. Ya. Hmm. Nah, kira-kira nih anak-anak, kalian ada bayangan nggak? Ternyata apa yang terjadi pada masa itu ternyata timbulnya rasa nasionalisme itu kan lahir karena Indonesia sedang mengalami mengalami masa yang sulit ya saat itu karena dijajah. Jajah. Nah, sekarang Indonesia itu kan juga sedang mengalami masa sulit dengan adanya wabah COVID-19 ini. Corona. Corona. Ya, oke. Nah, kira-kira ini kalian untuk menimbulkan rasa nasionalisme kalian itu bagaimana caranya? Dengan adanya sebenarnya kan nasibnya nggak sama, hampir sama ya. Dengan masa dulu dijajah, akhirnya para pelajar bangkit. Nah, sekarang kan penjajahan, tapi ada wabah penyakit ya yang disebabkan oleh COVID-19 itu ya. Kira-kira Apa yang betul? Zara mana Zara ini? Oh, nggak bersuara. Salam, Bu. Oh, Bu. sudah bisa mic-nya ya? Ya. Jadi kalau saya tekan mic-nya itu ditekan sampai warna merah, itu berarti mute namanya, nggak bersuara. Tapi kalau ditekan lagi terus hilang warna merahnya, itu berarti bersuara. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Saya tunggu. Beneran. Bu, Stovia itu apa, Bu? Stovia, loh ini kan pertanyaan tuh. Iya, Bu. Bu Keket itu mau kalian berpendapat, belum membuka pertanyaan. Ya, ayo siapa yang mau berpendapat? Thailand. Deilani. Wah, aku itu. Susah nih kurang. Kultat operating kultat Oke, ayo bagaimana Nana? Oke, gini aja wes. Kalau memang kalian sulit menjelaskan, nanti saya kasih tugas ini ya, karena ini kan kita sudah ngobrol, sudah sharing tentang materi tadi. Nanti saya kasih tugas, saya kirim ke grup WA masing-masing malas ya. Oke. Oke, silakan bertanya. Buka pertanyaan. Tadi yang bertanya, Stovia itu apa? Bukan itu buat grup. Hah? Ya, Nduk. Bu, Dalam. katanya buat grup. Iya, ternyata masing-masing malas sudah punya ya. Punya. Lo gak mau gaya khusus PS. Mau seperti itu. Iya. Iya, Bu. Gini aja. Nanti setiap kali ada pertemuan, kita kayak gini aja. Nanti saya share di masing-masing walas ya, kayak yang tadi. Oke. Ya, sama juga dengan tugas-tugasnya ya. Ya. Oke. Ada yang mau jawab Stovia itu apa? Mahasiswa yang berada di Budi Utomo ya. Hah? Mahasiswa universitas. Mahasiswa?
Sofia seorang pelajar. Ya, Seorang pelajar di Jakarta. seorang pelajar di Jakarta. Seorang. Universitas. Universitas Jakarta. Anak-anak, Stovia itu adalah sekolah ini yang didirikan pada zaman Belanda, yang didirikan khusus untuk pendidikan calon dokter, calon dokter pribumi. Itu Stovia. Jadi Stovia itu adalah sekolah kedokteran yang didirikan pada zaman Belanda khusus untuk pribumi, untuk masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi itu siapa? Yang mau angkatan Indonesia itu? Ya. Ada yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Halo. Masih mikir, Bu. Hai. Oke, kalau nggak ada yang bertanya karena sudah hampir 1 jam, Bu Keke tutup dulu pertemuan ini ya. Ya. Oke, berarti nanti anak-anak, saya jelaskan dulu. Nanti selanjutnya ada beberapa materi juga, mapel mata pelajaran yang lain yang akan disampaikan via Webex oleh Bapak Ibu yang lain. Jadi kalian aplikasi Webex-nya jangan dihapus ya. Ya. Oke. Ini kan pelajaran kayak gini kan lebih enak toh sambil ketemu ngobrol-ngobrol ya. Iya. Melepas kangen. Oke. Oke anak-anak, saya tutup dulu ya. Nanti tugasnya saya kirim di WA grup, kemudian sama absensinya karena Bu Keket belum sempat buat ini ya. Nanti saya kirim di WA grup sama tugasnya. Paham anak-anak? Ya, alhamdulillah dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita kali ini kita tutup. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.